Oke, tips yang pertama, masiners harus melihat spesifikasi yang dimiliki oleh mesin laser cutting. Spesifikasi ini bisa meliputi daya laser, jenis power source yang digunakan, kontrol sistem, sampai kecepatan potong yang bisa dihasilkan. Kenapa? Karena agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan potong yang dibutuhkan. Halo Masiners, ketemu lagi dengan Vika, produk spesialis dari One Masonry. Sesuai janji Vika, di video sebelumnya Vika akan memberikan tips bagaimana memilih laser cutting yang cocok untuk pemula. Tentunya Masiners sudah tahu kan, ada beberapa banyak jenis dan tipe mesin laser cutting yang di luar sana. Dari harga yang bervariasi, laser cutting yang bermacam-macam, sampai produksi pabrikan ataupun rakitan. Dengan banyak informasi tersebut, Masiners jangan khawatir karena di video ini kita akan bahas hal-hal tersebut. Tapi sebelumnya, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk mengetahui informasi seputar laser cutting dan industri. Oke, tips yang pertama, Masiners harus melihat spesifikasi yang dimiliki oleh mesin laser cutting. Spesifikasi ini bisa meliputi daya laser, jenis power source yang digunakan, kontrol sistem, sampai kecepatan potong yang bisa dihasilkan. Kenapa? Karena agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan potong yang dibutuhkan. Kita ambil contoh daya laser. Biasanya di pasaran, mesin laser yang umumnya orang gunakan berdaya 1000-3000 watt. Tentu saja perbedaan daya laser sangat menentukan ketebalan plat yang akan dipotong. Seperti mesin laser cutting 1000 watt dapat memotong maksimal carbon steel 10 mm, 4 mm untuk stainless steel, dan 3 mm untuk aluminium atau tembaga. Mesin laser cutting 1500 watt dapat memotong maksimal carbon steel 14 mm dan 5 mm untuk stainless steel serta 4 mm untuk aluminium atau tembaga. Mesin laser cutting 3000 watt dapat memotong maksimal carbon steel 20 mm, 80 mm untuk stainless steel dan 6 mm untuk aluminium atau tembaga. Dengan mengetahui daya laser dan ketebalan plat yang dipotong, Masiners bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Mesin laser cutting dengan daya 1000-1500 watt cocok untuk usaha bengkel las dan jasa potong pagar, sedangkan daya 3000 watt cocok untuk pabrikan. Untuk power source, tipe dan jenisnya cukup banyak, tapi untuk wilayah Asia biasanya menggunakan Max dan Reiko sebagai power source-nya, seperti yang ada pada mesin laser cutting Bison. Untuk daya rendah menggunakan power source Raycast, sedangkan untuk daya yang lebih tinggi menggunakan power source Max. Harga Raycast lebih murah daripada Max. Dengan harga yang lebih tinggi, tentunya Max mempunyai stabilitasnya yang lebih baik. Akan tetapi rentang frekuensi yang punya cukup kecil, hanya 20 hingga 80 Kz. Sehingga menyebabkan hasil pengukiran yang kurang dibandingkan Raycast yang memiliki frekuensi tinggi antara 1 hingga 850 Kz. Keunggulan dan kelebihan ini bisa Masiners sesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan kontrol sistem adalah software pada mesin yang mengontrol sistem potong pada mesin laser cutting. Pada mesin laser Bison menggunakan dua kontrol sistem, M-Power dan KeepCut. M-Power untuk mesin laser Bison dengan tipe rendah, sedangkan KeepCut untuk tipe yang lebih tinggi. Perbedaan lainnya tentu saja pada kualitas yang dihasilkan. Untuk KeepCut lebih diperuntukkan untuk proses pemotongan atau pembentukan yang sangat akurat dan efisien, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi dalam proses pemotongan dibandingkan dengan M-Power. Tips yang kedua, tentu saja keunggulan atau fitur mesin laser itu sendiri. Saat memilih mesin laser cutting, kita harus melihat fitur yang dimiliki, seperti kekuatan bodi mesin, karena mesin akan selalu terkena panas percikan api. Kita harus bisa melihat mesin yang menawarkan ketahanan bodi yang solid. Seperti pada mesin laser cutting Bison ini, bodi mesin sudah diproses melalui 12 tahapan pabrikan, sehingga menjamin 2 tahun untuk deformasi rangka dan juga dilengkapi dengan fire brick yang berfungsi melindungi
bodi mesin dari cipratan bunga api saat proses pemotongan dilakukan. Atau juga fitur potong apa saja yang ditawarkan seperti fitur fly cutting, corner anti-shake, atau intelligent obstacle avoidance yang dimiliki oleh mesin laser cutting Bison. Nah, dengan mengetahui fitur-fitur mesin tersebut akan mempermudah masiners untuk memilih mesin laser cutting. Tips yang terakhir adalah after sales. Saat membeli mesin, masiners juga harus melihat after sales-nya yang diberikan. Karena mesin yang kita beli pasti akan memerlukan perawatan secara berkala. Maka dari itu harus ada jaminan teknisi handal dan garansi mesin. Bagian ini yang biasanya sering tidak ada saat masinis membeli mesin rakitan atau import barang sendiri dari luar. Meskipun harga jauh lebih murah, belum tentu layanan after sales-nya baik atau bahkan tidak ada. Untuk pembelian mesin laser cutting Bison, masiner pasti akan mendapatkan pelayanan teknisi terbaik dan garansi mesin hingga 2 tahun. Jadi, masiners tidak perlu khawatir untuk perawatan mesin. Oke masiners, itu tadi beberapa tips untuk kalian saat memilih mesin laser cutting. Jika kalian masih membutuhkan informasi seputar mesin laser cutting lainnya, bisa menghubungi nomor ini ya. Jangan ragu karena kami One Machinery menyediakan mesin laser cutting dengan banyak pilihan dan segudang fitur unggulan yang bisa masiners rasakan, serta jaminan layanan after sales yang terbaik dengan garansi 2 tahun. Jangan lupa subscribe channel kami ya. Dari mesin laser cutting, hubungi Bison One Machinery, your laser solution. Bye-bye.